Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah adik-adik kelas 9D yang abang banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat positif. Nah, dimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dua sifatnya. Nah, pada kali ini abang mohon didengarkan, diamati, dan dipahami videonya. Semoga apa yang abang sampaikan pada kali ini bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Baiklah adik-adik, kita melanjutkan sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif. Definisinya, jika A anggota bilangan bulat dan M, N anggota bilangan asli, berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ini berarti A pangkat M dikalikan berulang A pangkat M dikalikan lagi A pangkat M sebanyak N faktor. Nah, berarti misalkan A pangkat M dipangkatkan dengan 3, berarti A pangkat M dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, gitu. Atau juga dapat berarti A pangkatkan M ditambah M ditambah M ditambah M sebanyak N faktor. Lebih simpelnya, jika ada soal perpangkatan seperti ini yang bentuknya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, adik-adik langsung bisa mengkalikan pangkatnya. Jadi A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jadi pangkatnya langsung dikalikan seperti contoh di bawah ini. Tuliskan bentuk perpangkatan berikut ke dalam pangkat tunggal. Yang pertama ini ada 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3. Jawabannya, di sini dapat dilihat langsung dikalikan saja, yaitu 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 3 pangkat 12. Berikutnya yang kedua, di sini ada min 9 dipangkatkan dengan 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Jawabannya min 9 pangkat 2 dikalikan dengan 2. Nah, jadi pangkatnya hanya dikalikan sama dengan min 9 pangkat 4. Nah, jadi kuncinya di sifat perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif yang ketiga ini, kita mengkalikan pangkatnya. Nah, gitu aja ya. Selanjutnya sifat yang keempat, yaitu sifat hasil kali dan hasil bagi dua bilangan bulat berpangkat positif. Jika A anggota bilangan bulat dan M, N anggota bilangan asli, berlaku sifat sebagai berikut. A kali B dipangkatkan dengan N sama dengan A kali B dikalikan A kali B dikalikan A kali B dikalikan A kali B sebanyak N faktor. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa yang namanya pangkat itu perkalian berulang. Untuk sifat yang keempat itu sendiri, cara pertamanya kita dapat mengkalikan angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, baru kita pangkatkan sebanyak pangkatnya berapa ya, sebanyak N-nya tadi. Nah, misalkan di sini A kali B dipangkatkan dengan 3. Nah, adik-adik dapat mengkalikan berulang A kali B ini sebanyak 3 kali. Nah, untuk cara yang keduanya, kita juga dapat mengkalikan angka satu-satu. Nah, kita kalikan A-nya dulu. Misalkan N-nya ada 3, berarti A-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali.
Nah, begitu juga dengan B-nya. Jadi dapat disimpulkan kalau ada soal seperti ini yang bentuknya sama untuk sifat yang keempat ini, yaitu A kali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Dengan cara yang sama diperoleh A bagi B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan untuk sifat kali dan sifat bagi dua bilangan bulat ini sama ya, tapi beda ini aja, beda tandanya aja. Untuk perkalian yaitu A kali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk baginya A bagi B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Soal yang pertama, ada 6 kali 7 dipangkatkan dengan 2. Nah, kita bisa mengikuti cara yang pertama tadi, yaitu dengan mengkalikan angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, barulah kita pangkatkan. Di sini ada 6 kali 7, yaitu 42. Baru kita pangkatkan dengan 2. Nah, dapat hasilnya 1764. Cara yang kedua tadi, kita memangkatkan atau mengkalikan berulang angka satu-satu, yaitu di sini ada 6 dikalikan dengan 7, berarti 6 dipangkatkan dengan 2, baru kita kalikan 7 dipangkatkan dengan 2, dapatlah hasil 36 dikali 49 sama dengan 1764. Nah, sama kan hasilnya? Jadi kita bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Berikutnya cara yang kedua, yaitu 8 dibagi 4 dipangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, berarti kita membagi angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Baru kita pangkatkan dengan 3, dapatlah hasil 8. Untuk cara yang keduanya, 8 bagi 4 dipangkatkan dengan 3 sama dengan kita memangkatkan angka satu-satu ya, yaitu yang pertama 8 dipangkatkan dengan 3 sama dibagi 4 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 512 dibagi dengan 64, dapatlah hasil yaitu 8. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas dua sifat bilangan bulat berpangkat positif. Abang berharap adik-adik dapat mengerti dan memahami apa yang abang jelaskan, dan juga abang berharap adik-adik lebih giat lagi untuk mengulangi pelajaran, membaca buku LKS-nya, supaya adik-adik dapat mengerti materi-materi yang selanjutnya. Nanti ada latihan dari abang, tolong dijelaskan dengan semampunya. Dan apabila ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, bisa hubungi abang dengan nomor HP abang atau WA-nya, yaitu 0853 7808 4525. Jadi misalkan ada keluhan atau pertanyaan-pertanyaan, boleh hubungi abang melalui nomor telepon berikut itu. Baiklah, hanya itu aja yang dapat abang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.